Ya baik semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Luki selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi politik. Di sini kami dari kelompok ekonomi politik kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari eh, tugas presentasi yang sudah kami buat, di mana temanya yaitu ekonomi kerakyatan. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Di sini ada anggota kelompoknya. Saya sendiri bernama Zadan Jabar Hakim dengan NIM 6670210109. Terus juga ada Firsa Sofatunisa dengan NIM 667021010014. Ada Risma Aulia 6670210015. Juga ada Deswita Maharani 6670210075. Ada Fiska Aisyah Maldini 6670210103. Ada yang terakhir Indah Pratiwi 6670210110. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa topik atau paparan yang akan kami jabarkan, di mana poin-poinnya adalah sistem ekonomi, sejarah ekonomi kerakyatan, sifat dan sasarannya, selanjutnya ada prinsip dan ciri, terus ada peran dan negara, kelebihan dan kekurangan, serta penerapan maupun yang terakhir studi kasus. Next. Oke, Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya di kelompok ini. Silakan. oke, terima kasih Mas Jadan atas kesempatannya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia, nah kita tuh mengawalinya dengan sistem ekonomi ya. Nah, pada umumnya sistem ekonomi itu dikelompokkan dalam tiga, itu ada ekonomi liberalis kapitalis, ada sosialis komunis, dan juga ada eh, ekonomi campuran. Nah, tiga sistem ekonomi ini itu tuh biasanya yang diterapkan di negara-negara lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kan menerapkan ekonomi kerakyatan. Kalau dari sistem ekonomi liberalis kapitalis itu, dia tuh berporos pada kebebasan yang cukup besar itu untuk pelaku-pelaku ekonomi dan juga untuk melakukan kegiatan yang terbaik, tetapi untuk kepentingan individu gitu atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Nah, kalau dari sosialis komunis sendiri itu sumber daya ekonominya itu dikuasai oleh sebagai milik negara. Dan prinsipnya itu eh, keadilan itu setiap orang memiliki keadilan untuk menerima imbalan yang sama. Sedangkan kalau ekonomi campuran itu dilihat dari dua pendekatan itu ada struktural yang dimana menelaah dari pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian dan juga pendekatan secara historis. Nah, eh, ekonomi kerakyatan sendiri itu hadir dari adanya ketidakadilan dalam ekonomi global. Karena adanya pengaruh globalisasi, jadi itu peran negara sendiri itu kurang menurut Francis Fukuyama dalam bukunya The State of Building ini. Peran negara itu kurang dalam fungsinya sendiri untuk masyarakatnya, sehingga menimbulkan sebuah problematika-problematika baru. Kemudian karena adanya problematika tersebut, kemiskinan dan kesenjangan sosial ini menyulut konflik sosial yang juga di mana menimbulkan perang saudara dan juga menimbulkan korban jiwa. Sehingga eh, kelemahan negara ini menciptakan malapetaka kemanusiaan dan juga hak asasi manusia di berbagai penjuru dunia. Contohnya itu ada di konflik di Somalia, Kamboja, Haiti, Bosnia, Kosovo, Timur Timur, dan sebagainya.
Kak Indah, maaf, itu suaranya nggak keluar. Ada nggak? Jadi di sini sejarah ekonomi kerakyatan menurut Mubiarto itu ekonomi rakyat merupakan suatu sistem ekonomi yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan penuh pada sektor ekonomi rakyat. Nah, di sini kontribusi rakyat dalam bidang ekonomi antara lain pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga industri kerajinan rakyat, serta industri kecil dalam perdagangan atau kegiatan swadaya lainnya, baik di pedesaan maupun di kota. Ciri utama dari ekonomi rakyat ini adalah subsisten dan dengan modal utama tenaga kerja keluarga dengan modal dan teknologi yang seadanya. Dari sini, sistem ekonomi kerakyatan itu dicetuskan oleh Muhammad Hatta selaku wakil presiden pertama Indonesia. Bahkan beliau ini jauh sebelum Samar dan juga Amartya Sen berpendapat bahwa ekonomi rakyat ini merupakan bentuk perekonomian yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Nah, orientasi utama dari ekonomi kerakyatan adalah rakyat banyak, bukan sebagian atau sekelompok kecil orang. Kemudian di sini Bung Hatta dalam artikelnya yang berjudul Ekonomi Rakyat diterbitkan pada 20 November 1933 mengekspresikan kegundahannya melihat kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah penindasan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah di sini mengaplikasikan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan suatu ketetapan MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan dan didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menegaskan atau berbunyi terkait dengan perekonomian yang disebut sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, pada era pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, semangat pembangunan ini ekonomi kerakyatan digaungkan kembali melalui ideologi Trisakti yang di mana Trisakti ini mewadahi semangat perjuangan nasional yang terjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa, bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya. Nah, di sini hadirnya ekonomi kerakyatan itu dapat dilihat dari bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar. Kemudian juga di sini lebih mampu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara banyak dan memperkecil kesenjangan antara si kaya dengan juga si miskin. Kemudian ada terciptanya hubungan antara pemilik modal besar dengan masyarakat yang berperan sebagai mitra kerjanya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya masuk ke sasaran ekonomi kerakyatan, yang mana dalam sistem ekonomi kerakyatan ini memiliki beberapa sifat yang bisa membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Yang mana bisa kita lihat dari yang pertama ini yang sifatnya terbuka. Sistem ekonomi kerakyatan ini sifatnya harus terbuka, yang mana sehingga semua masyarakat ini dapat menjalankan usaha dan memiliki aksesnya terhadap sumber daya yang tersedia, dan sehingga sistem ini memastikan bahwa seluruh masyarakat ini dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi, yang mana perlu mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonominya dan proses pembangunan ekonomi, dan hal ini memiliki akses terhadap sumber daya yang perlu diperlukan, dan sistem ekonomi kerakyatan ini perlu memastikan hak masyarakatnya, yang berarti bahwa negara ini harus memastikan bahwa setiap warga negara ini memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Yang demikian, sistem ini perlu memastikan bahwa masyarakat ini dapat mengakses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua ini ada sifatnya berkembang, yang mana sistem ekonomi kerakyatan ini harus
berkembang ataupun dapat ada progres yang berkelanjutan, yang mana artinya kegiatan ekonomi ini harus dilakukan masyarakat yang dapat terus berlangsung dalam perkembangannya tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri yang dalam skala yang lebih luas, yang mana sehingga sistem ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak mengorbankan masa depan masyarakatnya. Contohnya mengembangkan koperasi, dan sistem ekonomi kerakyatan ini harus mengembangkan koperasi, yang berarti bahwa masyarakat ini harus bekerja sama dengan mengembangkan ekonomi mereka, sehingga sistem ini perlu memastikan bahwasanya masyarakat dapat berdaya guna dan mandiri dalam mengembangkan ekonomi mereka. Dan lalu bisa contohnya mengembangkan BUMN, yang berarti bahwa negara ini harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai masyarakat banyak. Dengan dilakukannya perkembangan ini, memastikan bahwa negara ini dapat mengembangkan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi kerakyatan yang mandiri, yang mana sistem ekonomi kerakyatan harus mandiri ini yang artinya masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, dan fokusnya pun untuk mencukupi kebutuhan sesamanya, dan sehingga sistem ini memastikan bahwasanya masyarakat ini dapat berdaya guna dan mandiri dalam mengembangkan ekonomi mereka, yang artinya sistem ekonomi kerakyatan yang harus mandiri ini harus menggunakan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga masyarakat ini dapat berdaya guna dan mandiri dalam mengembangkan ekonomi mereka, yang sehingga sistem ini memastikan bahwasanya masyarakat ini dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dan sistem ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri ini yang harus berpihak pada ekonomi rakyat, yang berarti bahwa perekonomian ini harus dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan penuh pada sektor ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil, dan demikian sistem ini sendiri pun memastikan bahwa masyarakat kecil ini dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Dan secara keseluruhan dari tiga sifat ini, ekonomi kerakyatan ini berupa menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan menempatkan pada kesejahteraan masyarakat, sehingga prioritas yang lebih utama ini, ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, dan dengan mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Dan selanjutnya ke sasaran ekonomi masyarakat. Yang mana yang pertama ini ada peluang kerja dan penghidupan yang pantas untuk semua rakyat. Yang mana sistem ini memastikan bahwa semua lapisan masyarakat ini mempunyai peluang kerja dan penghidupan yang pantas. Dan sasaran adanya peluang kerja dan penghidupan yang pantas untuk semua rakyat ini berarti bahwa sistem ekonomi kerakyatan itu harus memastikan bahwa semua masyarakat memiliki peluang bekerja dan memiliki penghidupan yang layak. Dan dalam sistem ekonomi kerakyatan, peluang kerja dan penghidupan yang pantas ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan lebih memiliki penghidupan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, yang mana sasaran dari ekonomi kerakyatan ini harus memastikan bahwa semua rakyat ini memiliki kemampuan yang sama dan dapat bekerja dan memiliki penghidupan yang lain. Dalam sistem kerakyatan ini, kemampuan ini diwujudkan bisa dilalui dengan pendidikan dan pelatihan yang tersedia untuk semua rakyatnya. Dan yang kedua ada jaminan sosial yang terrealisasi untuk anggota masyarakat yang membutuhkannya. Sistem yang kedua ini memastikan bahwa seluruh masyarakat ini dapat membutuhkan jaminan sosial dan mendapatkannya. Dan jaminan sosial ini merupakan sistem ekonomi kerakyatan, yang berarti bahwa negara ini harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan dalam sistem ekonomi kerakyatan sendiri, jaminan sosial ini berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mereka yang kurang beruntung. Dan yang ketiga ini ada kepemilikan modal secara material yang tersalurkan merata di seluruh anggota masyarakat. Sistem ini memastikan bahwa kerakyatan ini tersebar merata di seluruh anggota masyarakat. Secara kepemilikan modal ini tersalurkan merata, yang berarti bahwa sistem ekonomi kerakyatan harus memastikan bahwa setiap anggota
warga negaranya memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki modal dan berpartisipasi dalam proses produksi dan distribusi. Dan dalam sistem ekonomi kerakyatan sendiri, modal ini tidak hanya dimiliki oleh beberapa individu atau sekelompok orang saja tetapi juga masyarakat secara keseluruhannya. Contohnya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membantu meningkatkan kepemilikan modal secara material tersalurkan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk membentuk beraneka ragam serikat ekonomi beserta anggotanya. Saran ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk membentuk berbagai jenis serikat ekonomi seperti koperasi, BUMN, dan lain-lain, serta memiliki kebebasan untuk memiliki anggota dari serikat ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi kerakyatan ini, kebebasan ini berarti bahwa setiap warga negara ini memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan distribusi sehingga seluruh masyarakat berkesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Next. Iya, selanjutnya ada prinsip dari ekonomi kerakyatan. Yang pertama ada keadilan sosial. Ekonomi kerakyatan menekankan distribusi yang adil atas sumber daya dan kekayaan, sehingga tidak ada kesenjangan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua ada kesejahteraan rakyat. Tujuan utama dari ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemudian ada partisipasi rakyat. Rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan ekonomi. Ini tuh mencakup partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ekonomi. Kemudian ada pemerataan akses. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari ekonomi kerakyatan. Yang pertama ada berbasis kepada kepentingan rakyat. Ini tuh masyarakat diberi peran aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi baik melalui koperasi, organisasi masyarakat, atau partisipasi langsung dalam program pembangunan ekonomi. Kemudian ada pengelolaan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian ada ekonomi sosial dan gotong royong. Yang kelima ada inovasi dan teknologi untuk rakyat. Next. Oke, di sini kita akan melihat pada analisis dari peran negara dalam ekonomi kerakyatan. Nah, sebelumnya kan negara ini pasti punya tujuan yang mana dia itu untuk berfokus pada kesejahteraan rakyat. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dia itu mengatakan bahwa negara memainkan peranan penting yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya selanjutnya disebut sebagai UMKM. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa negara ataupun pemerintah itu memiliki penguasaan terhadap baik itu kebutuhan hidup masyarakat dan juga yang lainnya, sehingga dalam hal tersebut negara tersebut mampu menguasai terhadap segala yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, seperti dengan adanya bahan bakar minyak, air, dan juga sumber daya alam yang lainnya, dia itu peran negara ini mampu sangatlah penting gitu loh, sehingga hal tersebut tuh akan mampu menggerakkan yang dimana dia itu mempunyai sifat yang sangat dominan gitu loh dalam setiap kegiatannya, yang mana dia itu tidak hanya berperan dalam mengaturnya saja, tapi dia juga punya peranan dalam mengatur itu pihak swasta dan juga posisinya itu terbilang sangat mendominasi. Nah, sehingga peran negara dalam sistem ekonomi ini mencakup kepada 5 hal. Yang pertama itu adalah dapat mengembangkan koperasi, dan juga selain itu dapat mengembangkan BUMN, lalu memastikan pemanfaatan bumi, air, dan juga segala kekayaan dan terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kebutuhan rakyat. Nah, balik lagi kepada yang tadi sudah kita bahas, bahwasannya negara ini mempunyai kekuasaan gitu terhadap entah itu baik dia menguasai dalam sumber daya dan juga dominasinya terhadap pokoknya mengarah kepada setiap kemakmuran rakyat. Dan juga yang keempat itu ada juga memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu ciri dari ekonomi kerakyatan yang di mana dengan adanya pengembangan ekonomi ini diharapkan dapat membantu perekonomian negara tidak hanya pekerjaan kepada salah satu rakyat, tapi juga dengan menyamaratakan setiap pekerjaan dan juga kehidupan rakyat yang layak. Selanjutnya,
Nah, di sini itu kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari ekonomi kerakyatan. Nah, di sini yang pertama yaitu adanya terciptanya hukum yang adil gitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hukum ini sangat biasanya akan condong terhadap tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Namun ternyata apabila suatu negara menerapkan ekonomi kerakyatan, dia itu akan mampu menciptakan hukum yang adil, yang di mana rakyat ini yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian, tidak hanya condong kepada satu sisi saja, tapi juga dapat memberikan akses kepada seluruh rakyat gitu loh. Lalu yang kedua, ada terdapat program operasional yang nyata, yang dimana dengan adanya ekonomi kerakyatan ini, dia itu dapat menyokong kepada program operasional itu yang lebih nyata gitu loh. Nah, tidak hanya seperti itu, dia itu dapat memberikan perhatian gitu loh yang lebih layak pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang diberikan. Lalu ada juga merangsang kegiatan ekonomi yang produktif, yang dimana di itu dapat meningkatkan kehidupan rakyat sekaligus melahirkan jiwa kewirausahaan. Lalu ada juga yang keempat itu transaksi dan juga hubungan antara produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang sangat baik. Nah, setelah tadi kita melihat kepada kelebihan, lalu ada kita melihat kepada kekurangan, yang dimana kekurangan dari ekonomi kerakyatan ini sangat signifikan, yang dimana yang satu itu adanya praktek bagi uang, sehingga menyebabkan usaha rakyat tidak mampu daya saing. Nah, adanya beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti adanya bansos dan juga yang lainnya, itu merupakan salah satu kekurangan dari ekonomi kerakyatan, yang dimana hal tersebut itu ternyata mampu menyebabkan rakyat ini tidak mampu bersaing karena dia itu selalu mendapatkan ketergantungan terkait dengan biaya yang akan dia dapatkan dari pemerintah tersebut. Lalu yang kedua yaitu karena dia hanya memiliki ketergantungan, dia itu dan juga kekurangan pengetahuan investasinya, karena masih sebagian masyarakat itu mengalami pengetahuan yang sangat kurang terkait investasi, akibatnya dapat menyebabkan kemiskinan terlalu lama dan juga perputaran roda ekonomi itu yang sangat lambat. Dan juga yang terakhir itu tidak ada dukungan optimal dari pemerintah. Hal tersebut juga dapat menjadi ekonomi kita sangat memiliki kekurangan, yang apabila tidak memiliki peran utama dari pemerintah tersebut, hal tersebut juga dapat memiliki dukungan yang sangat kurang. Bisa di next. Oke, ini ada perkembangan ekonomi dari masa ke masa. Nah, oke, sebentar. Ini ada koperasi dan UMKM itu menyumbangkan berbagai indikator makro ataupun mikro terhadap perekonomian. Namun sayangnya dalam perjalanannya dari awal masa ekonomi kerakyatan diterapkan, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangannya. Itu saya jelaskan secara singkat aja itu. Kalau di zamannya Soeharto, koperasi dan UMKM itu secara politik dibentuk. Tetapi ini masih dari kolaborasi TNI dan juga etnis Tiongkok dalam memanfaatkan berbagai sumber ekonomi. Kalau di zamannya Habibie, reformasi pembangunan dan pemberdayaan UMKM itu melalui gerakan ekonomi rakyat. Namun periode kepemimpinan Habibie singkat, jadi tidak terlalu terasa. Kalau di zamannya Abdurrahman Wahid dan Megawati, UMKM itu nyaris tidak terdengar. Kalau di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono itu sendiri, proyek mercusuar itu pernah dicanangkan. Kalau di zamannya SBY itu UMKM ini mungkin sangat terasa, tetapi banyak banget nih perencanaan terkait UMKM dan juga operasi. Namun memang eh, dalam penerapannya itu masih belum sesuai dengan yang perencanaan. Nah, kalau zamannya Jokowi itu ada program gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Mungkin next. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Di sini kita ambil studi kasus yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, apa sih program KUR ini? Program KUR ini adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pemodalan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan bunga rendah. Nah, program ini juga bertujuan atau memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM yang mendorong terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga mengurangi dari kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Nah, terdapat tujuan implementasi bunga rendah dan dampak positif di sini, di mana tujuannya adalah mempermudah akses pemodal bagi UMKM. Implementasinya adalah diberikan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti studi kasus kedua nanti. Selanjutnya ada bunga rendah, bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga komersil, sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha-usaha kecil. Terakhir ada dampak positif meningkatkan jumlah UMKM yang terdapat bertahan dan berkembang menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang next slide. Nah, nah selanjutnya yaitu. Nah, selanjutnya ada program CSR Bank Indonesia kepada kedai Imah Kopi Pandeglang. Nah, di sini Bank BI memiliki program Corporate Social Responsibility yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu inisiatifnya adalah mendukung kedai Imah Kopi di Pandeglang. Dengan program ini yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan pelatihan, dan membantu pemasaran produk kopi lokal. Seperti itu. Ya, mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ada slide yang salah ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya mau dibaca lagi bisa dilihat di description terkait sama PowerPoint-nya juga. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wait, ya.